Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku bersama aku Risa Januarti. Nah, di kesempatan video kali ini aku mau share ke kalian belanja mingguannya aku. Jadi belanja mingguan ini full untuk nyetok bahan makanan di kulkas yang bakal dimasak untuk 1 minggu atau 10 hari ke depan. Nah, di sini ada apa aja yang aku beli, terus harga-harganya dan cara penyimpanannya seperti apa biar awet. Simak videonya sampai selesai ya. Terus ini juga efektif banget buat kita yang memang saat ini lagi dihimbau untuk social distancing ya, untuk menjaga jarak dari kerumunan atau dari keramaian. Jadi cukup sekali keluar, beli bahan yang banyak, stok di kulkas, dan kita meminimalisir untuk keluar rumah. Nah, seperti apa videonya? Mari kita tonton sampai selesai. Selamat menonton semuanya. Oke, sekarang kita bongkar dulu belanjaanku ada apa aja. Jadi di sini aku banyak beli sayuran, terutama sayuran yang berwarna hijau, karena itu bagus banget ya buat kesehatan kita. Di sini ada sawi putih, ada pete, pakcoy, brokoli, cabai keriting, terus ada cabai hijau yang besar, ada jeruk nipis, ada labu, kacang panjang. Terus belanja selanjutnya ada timun, terus ada tomat. Nah, ini ada lengkuas, ada kunyit, ada serai, terus ada wortel, ada juga jagung, bawang-bawangan, jagung putih, kol. Selanjutnya ada cabai keriting, terus ada sawi, dan juga ada jahe. Nah, ini jahe itu kalau bisa usahakan stok di rumah ya buat bikin wedang jahe. Ini penting banget, bagus banget untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Bahan selanjutnya ada pisang uli, ini biasa aku pakai untuk bikin piscok ataupun pisang goreng. Selanjutnya ada daun bawang. Nah, untuk proses penyimpanan daun bawang sendiri pernah aku share videonya, link di atas, diklik aja ya. Terus selanjutnya aku juga beli telur asin. Ini telur asin kesukaan suami aku. Terus ada jeruk peras. Dan juga yang terakhir ada toge. Nah, gimana cara penyimpanannya biar awet? Simak videonya sampai selesai ya, teman-teman. Kayak di sini aku kan termasuk orang yang sering banget masak kuah bersantan atau masak-masakan yang mengandung santan. Jadi aku lebih suka beli kelapa parut karena rasanya memang lebih enak ya dibanding santan instan. Jadi kalian tinggal beli aja kelapa parut, terus tinggal dimasukin ke wadah kedap udara, terus dibekukan di freezer. Itu bakalan bikin awet dan juga tahan lama. Terus di sini ada belanjaanku, ada paha atas, paha bawah, terus ada juga sayap. Untuk ayam dari ketiga jenis ini aku lupa takarannya atau kilonya berapa, tapi dia menghabiskan uang Rp35.000. Selanjutnya ada udang. Udang ini beratnya 300 gram dan harganya Rp30.000. Lalu ada ikan nila. Ikan nila ini 1 kilo, harganya Rp32.000. Sekarang naik ya, tadinya awalnya itu harganya kisaran Rp28.000, tapi sekarang udah naik lagi. Terus ini ada daging sapi bagian khas dalam atau biasa disebut tenderloin. Ini karena teksturnya yang lembut banget, jadi nanti bakalan aku masak steak, atau kalau enggak dibikin sapi black pepper juga nggak jadi masalah. Itu bakal enak banget, teksturnya lembut jadi nggak perlu masak terlalu lama. Terus ini ada cumi asin kesukaanku, 100 gram ini harganya Rp13.000. Cukup lumayan mahal ya untuk sebanyak ini, karena memang cumi asin itu lumayan mahal harganya. Terus ini ada udang rebon juga. Udang rebon atau usam kalau di Kuningan nyebutnya, 100 gram ini harganya Rp5.000. Oh ya, kalau untuk cumi asin nanti kita masukin ke freezer ya, dibekukan. Tapi kalau untuk si udang rebon ini karena dia tahan di suhu ruang, jadi simpan aja di suhu ruang.
Oke, sekarang aku bakalan share ke teman-teman semua di rumah gimana cara nyimpen sayuran ala aku biar awet untuk 10-14 hari ke depan. Nah, ini semua sayuran ini udah aku rapihin terlebih dahulu sebelumnya. Jadi kalau aku itu nggak pernah mencuci seluruh sayuran kecuali si toge ya. Kalau si toge ini biasanya aku tambahin air sebanyak sampai batas togenya terendam. Nah, kalau untuk sayurannya sendiri, aku biasanya langsung masukin ke food wrap satu persatu. Nah, cara seperti itu adalah untuk mencegah proses pembusukan lebih cepat. Jadi, makanan yang kita simpan di kulkas itu lebih lama. Nah, ini sawi yang tadi kita beli, biasanya aku potong-potong terlebih dahulu. Dan juga sawi putihnya juga sama, tapi dipotongnya lebih besar dari sawi hijau. Ini disatuin aja, nggak jadi masalah. Yang penting bawahnya jangan lupa dialasi dengan tisu. Untuk harganya sendiri, sawi hijau di sini tadi aku beli Rp2.000, nasi sawi putihnya itu Rp5.000. Selanjutnya, ini ada wortel. Wortel sebanyak 5 buah, ini beratnya aku lupa, tapi harganya itu Rp6.000. Untuk wortel juga sama, nggak usah dicuci dulu, masukin aja langsung ke food prep, yang bawahnya dialasi tisu. Nah, selanjutnya ada brokoli. Ini brokoli yang baru aku beli hari ini. Sama ini brokoli yang stok minggu kemarin masih sisa. Kalian bisa lihat dari perbandingan warna, yang kanan sama yang kiri gak beda jauh ya, malah hampir sama dan hampir mirip. Jadi biasanya cara nyimpennya aku pretelin satu persatu seperti ini. Terus aku masukin ke wadah kedap udara yang udah dialasi tisu, dan atasnya juga aku alasi tisu lagi seperti ini. Nah, cara ini efektif banget, nggak merubah warna dan bikin awet juga. Selanjutnya ada timun dan juga jagung putri. Nah, ini timun harganya sebanyak ini Rp2.000, terus jagung putri harganya Rp1.000. Cara nyimpennya sama kayak yang lain, masukin aja ke wadah kedap udara yang udah dialasi tisu tanpa dicuci terlebih dahulu. Terus ada pakcoy. Ini aku belinya cuma satu karena memang butuhnya nggak terlalu banyak. Harganya Rp1.000. Ini cara nyimpennya sama juga kayak yang lain, masukin ke wadah kedap udara yang udah dialasi tisu. Udah gitu tinggal simpan aja. Ini biasanya aku masak sama daging atau cah bawang putih juga bisa. Terus selanjutnya ada toge. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau toge itu biasanya aku tambahin air sampai si togenya terendam. Nah, ini kalau misalkan kalian gak bakal langsung masak, biasakan untuk mengganti airnya sehari sekali atau 2 hari sekali maksimal ya, biar dia awet terus seger terus. Terus ini harganya Rp1.000. Untuk beratnya aku lupa tepatnya berapa. Terus ini ada cabai hijau, cabai keriting merah sama cabai keriting hijau. Nah, untuk cabai keritingnya ini sebanyak ini harganya Rp5.000. Terus kalau cabai jangan lupa dipotekin batangnya ya, atau dibuang batangnya. Nah, untuk cabai hijaunya sendiri satunya harganya Rp1.000-an, jadi 4 biji itu harganya Rp4.000. Selanjutnya ada cabai rawit. Cabai rawit juga sama, jadi ujung-ujungnya atau batang-batangnya dibuang terlebih dahulu, disimpan tanpa dicuci juga ya teman-teman. Terus setelah itu jangan lupa masukin bawang putih di dalamnya, ini untuk mencegah proses pembusukan. Nah, satu ini harganya Rp5.000 untuk si cabai rawit merahnya sendiri. Beratnya itu 1 ons kalau nggak salah. Selanjutnya ini ada jagung manis, aku beli 2 buah. Ini harganya Rp7.000, jadi hitungan per satunya itu Rp3.500. Nggak tahu tah beratnya sama atau enggak, aku nggak lihat timbangannya. Ini juga sama, disimpan ke wadah kedap udara yang udah dialasi tisu. Ini kebetulan belum aku alasin tisu ya teman-teman. Lanjut, nah ini si permata hijau favorit aku. Kalau untuk pete, biasanya aku kupas terlebih dahulu seperti ini.
buang kulit arinya juga, lalu simpan ke wadah kedap udara, sama halnya seperti penyimpanan brokoli. Terus ada juga yang menyarankan si petenya itu dibelah jadi dua setelah dikupas seperti ini ya teman-teman. Nah, kita belah dulu. Belah-belah menjadi dua seperti ini. Terus kemudian kita rebus selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu masukin ke air dingin, lalu dibekukan di freezer. Nah, seperti itu juga bisa, katanya bisa bikin awet, cuman aku biasanya menggunakan cara seperti ini. Jadi aku kupas dulu semua, terus masukin ke wadah kedap udara. Aku cukup simple kayak gitu aja. Terus ini ada kacang panjang, untuk harganya sendiri Rp3.000 sebanyak ini. Dan cara penyimpanannya sama seperti sayur yang lain, masukin aja ke wadah kedap udara yang udah dialasi tisu. Terus ini ada kol. Nah, kebetulan si kolnya tadi lumayan besar ya, jadi aku potong jadi 4 bagian. Terus bagian tengahnya itu aku buang. Terus aku masukin ke wadah yang udah dialasi tisu juga. Untuk harganya sendiri kol ini Rp4.000. Nah, dan untuk tomat, jeruk nipis, terus labu, biasanya aku nggak masukin kulkas, tapi taruh aja di suhu ruang. Karena kalau misalkan taruh di kulkas itu biasanya dia jadi mengkerut kalau untuk si tomat itu. Jadi lebih cepat mengkerut gitu ya dibanding disimpan di suhu ruang. Untuk tomat sendiri, ini harganya Rp2.000 untuk tomat merah. Kalau tomat yang hijau ini kebetulan sisa stok minggu kemarin. Nah, dan si labu juga aku taruh di suhu ruang. Udah deh, gini aja. Nggak perlu ribet kalau untuk ini, karena labu juga di suhu ruang cukup tahan lama ya teman-teman. Nah teman-teman, itu dia tips-tips dari aku untuk bukan mengawetkan sih, untuk menyimpan sayuran, stok sayuran dan daging-dagingan serta ikan-ikanan biar awet di kulkas dan kita bisa nyetok untuk waktu yang lama. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah dan bisa ditiru, karena ini emang aku udah buktiin sendiri, ini super efektif banget, terutama buat kalian yang mageran yang mageran kayak aku. Jadi biar sekali aja belanja ke pasar, belanja yang banyak, terus simpen di kulkas, dan udah deh, tinggal sering-sering masak gitu. Oke, ini sekarang udah kita tutup, sekarang tinggal kita rapihin di kulkas yuk teman-teman. Oh iya, ini ada yang ketinggalan. Jadi di sini aku juga bakal kasih tahu ke kalian cara nyimpen rempah-rempah ini, serai, terus lengkuas dan lain-lain. Kita taruh sini aja deh. Nah, biasanya sama kayak yang tadi, kita siapin wadah kedap udara yang udah dialasi tisu. Terus untuk si rempah-rempah sendiri, biasanya aku cuci terlebih dahulu. Dan cara ngeringinnya juga, biasanya kalau biar lebih cepet, aku lap pakai tisu. Tapi kalau misalkan kalian takut boros tisu, mendingan simpan dulu aja, keringin secara alami juga nggak apa-apa. Nah, ini sebelum disimpan kita lap terlebih dahulu menggunakan tisu sampai benar-benar kering ya teman-teman. Cara seperti ini berlaku untuk semua rempah-rempah yang biasa aku gunain, kayak lengkuas, jahe, kunyit, terus kencur, sama juga serai. Tapi untuk teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk cek secara berkala ya teman-teman. Walaupun ini udah pasti awet ya, sekitar 2-3 mingguan. Terus untuk rajin-rajin juga mengganti alas atau tisunya. Biasanya sih kalau misalkan udah 5 harian itu si tisunya kotor, jadi lebih baik diganti selama 5 hari sekali kalau misalkan emang bahannya belum dimasak ya. Oke, semua bahan-bahan yang tadi udah masuk kulkas. Nah, kita cek ya isi kulkas udah apa aja. Jadi untuk rak paling bawah atau kedua di bawah ini biasanya aku simpen untuk per keju-kejuan. Di sini ada keju parmesan. Terus ini ada butter, itu yang di dalam juga ada butter Wisman.
bawahnya itu ada cream cheese. Terus ini ada keju edam. Box yang satunya juga nih sama, keju edam juga. Nah, untuk rak kedua sama ketiga ini khusus tempat aku nyimpan stok bahan makanan yang tadi udah kita rapihin satu persatu ya teman-teman. Di sini biasanya kalau lagi banyak full itu aku full banget sampai kulkas tuh nggak ada space untuk naruh yang lain-lain. Jadi sengaja aku tuh nyiapin space paling atas itu aku kosongin, itu biasanya untuk nyimpan kayak minuman, kayak Yakult atau jus kayak gitu, biasa aku taruh di sana. Itu khusus. Jadi aku cuma pakai rak kedua sama ketiga sama keempat. Nah, kalau untuk di kulkas sendiri, maksudnya untuk di freezer sendiri itu stok per daging-dagingan sama ikan-ikanan sama bahan makanan yang memang harus dibekukan. Nah, teman-teman, itu dia tips dan trik dari aku untuk menyimpan bahan makanan biar awet selama beberapa hari ke depan. Aku ucapin terima kasih buat yang udah nyimak videonya sampai selesai. Semoga tips-tips dari aku bermanfaat dan bisa kalian praktekkan di rumah. Soalnya ini efektif banget untuk mempersingkat dan menghemat segalanya. Sampai ketemu lagi di video-videoku selanjutnya. Jangan pernah bosan. Aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.